kasih untuk hari ini sudah memenuhi undangan untuk hadir dalam presentase visi misi Sekolah Dasar Negeri 22 Jelai Hulu. Maksud dan tujuan persentase visi misi sekolah dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada PNM sebagai upaya mempresentasikan visi dan misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Itu maksud dan tujuan dari presentasi kita hari ini ya. Nah, Bapak Ibu, apa itu visi? Visi merupakan cita-cita gambaran umum masa depan yang ingin dicapai sehingga visi menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan di masa depan dalam jangka panjang. Nah, itu ya Bapak Ibu, visi. Kemudian selanjutnya, apa itu misi? Jadi Bapak Ibu, misi merupakan langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi yang barusan di atas tadi ya. Itu. Nah, sekarang apa itu visi misi sekolah? Nah, visi misi sekolah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan. Visi sekolah merupakan gambaran siswa di masa depan yang ingin dicapai. Misi sekolah merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Lanjut, pertanyaannya sekarang, menurut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi misi yang jelas? Silakan bagi Bapak Ibu yang mau menjawab. Silakan Pak Guru. Menurut saya, sekolah akan seperti orang yang berjalan tanpa arah dan tujuan sehingga tidak mampu menjadi daya pendorong segenap anggota komunitas sekolah untuk maju. Karena visi tadi adalah cita-cita dan misi adalah langkah-langkah untuk mencapai dari cita-cita itu. Sehingga jika sekolah tidak mempunyai visi dan misi, maka masa depan sekolah itu tidak akan berkembang dan diragukan karena tidak memiliki tujuan diri dari sekolah itu sendiri. Sehingga untuk mencapai tujuan itu, sekolah harus mempunyai visi dan misi. Kira-kira kalau menurut saya seperti itu. Bagus sekali ya. Boleh berikan tepuk tangan untuk Pak Guru. Ya, mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan? Nah, baik, kalau tidak ada, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang setelah kita mengetahui apa yang terjadi pada sekolah jika tidak memiliki visi yang jelas, yaitu tadi tidak memiliki arah dan tujuan yang pasti ya, sehingga mau dibawa kemana sekolah kita. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang pentingnya visi misi sekolah. Yang pertama, mengarahkan. Nah, mengarahkan itu memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kemudian yang kedua, meningkatkan dengan visi misi yang inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya dalam mewujudkan visinya. Dan yang ketiga, mendorong. Mendorong artinya perbaikan yang berkelanjutan untuk menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah.
Dan yang keempat, membangun identitas. Nah, membangun identitas artinya visi misi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas sekolah khas dan dapat dikenali oleh publik. Nah, itu pentingnya visi misi sehingga sekolah kita itu mempunyai identitas yang jelas, arah yang jelas ya. Dan selanjutnya komponen visi misi sekolah. Nah, komponen visi misi sekolah ini ada 4 ya. Yang pertama, tujuan strategis. Yang kedua, nilai-nilai luhur. Yang ketiga, keunikan. Dan yang keempat, landasan. Nah, untuk tujuan strategis itu adalah tujuan yang dicapai sekolah dalam jangka panjang. Nah, kemudian nilai-nilai luhur. Visi misi sekolah mencerminkan nilai-nilai luhur seperti yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Dan keunikannya, visi misi sekolah sebaiknya menjadi ciri khas atau keunikan yang membedakan sekolah dari lembaga lainnya. Dan landasan, landasan itu memiliki makna visi misi, memberikan landasan yang kokoh untuk berkelanjutan dari pengembangan sekolah di masa depan, baik dari segi akademik, keuangan maupun infrastruktur. Selanjutnya, proses penyusunan visi misi. Nah, jadi ada 3 Bapak Ibu proses penyusunan visi misi. Yang pertama, analisis, yaitu identifikasi kebutuhan, kondisi, dan tantangan. Yang kedua, merumuskan cita yang menjadi visi jangka panjang yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga, menyusun langkah strategi, yaitu berdasarkan visi yang jelas, sekolah menyusun misi atau langkah strategi yang dilakukan untuk mewujudkan dari visi dan misi tersebut ya. Lanjut. Nah, di sini kita sudah membuat visi dari SDN 22 Jelai Hulu. Nah, visi dari SDN 22 Jelai Hulu ini Bapak Ibu yaitu unggul dalam prestasi, beriman dan bertakwa, cerdas, terampil dan berkarakter, mampu membaca, menulis dan berhitung atau disingkat Calistung, serta berwawasan global. Nah, itulah visi yang harus kita jadikan arah untuk menentukan keberhasilan dari anak didik kita. Dalam mendidik, kita harus mengarahkan sesuai dengan visi yang sudah kita susun, ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya, ketercapaian visi berdasarkan variabelnya. Nah, yang pertama, unggul dalam prestasi. Artinya terdepan di dalam prestasi, ya, selalu unggul terdepan yang kita utamakan. Beriman, 2, beriman dan bertakwa, keyakinan yang kuat dan teguh terhadap keberadaan Allah serta segala yang diyakini di dalam agamanya. Kemudian yang ketiga, cerdas, sempurna perkembangan akal budinya dan untuk berpikir dan mengerti sesuatu. Yang keempat, terampil. Terampil yaitu cakap dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru, ya. Yang kelima, berkarakter. Akumulasi dari kepribadian, watak serta sifat yang dimiliki oleh seorang individu dan mengarahkan pada kebiasaan maupun keyakinan individu tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, itulah yang kita harapkan ya. Siswa kita memiliki karakter seperti tersebut ya. Yang keenam, mampu membaca, menulis dan berhitung. Nah, keterampilan membaca, menulis dan berhitung maupun tindakan-tindakan kreatif serta analisis dalam memproduksi dan memahami teks bacaan atau buku cerita. Jadi yang kita harapkan siswa kita setelah melaksanakan pendidikan di sini di sekolah SDN 22 Jelai Hulu, yang kita harapkan adalah siswa bisa membaca, menulis, berhitung, ya. Nah, itu.
Kemudian yang ketujuh, berwawasan global. Artinya akan membawa kita mengenali bahwa dunia ini tidak memiliki batasan. Nah, itu yang kita harapkan, yang harus kita capai di dalam pendidikan di sekolah SDN 22 Jelai Hulu, ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah visi dan misi. Nah, misi dari SDN 22 Jelai Hulu yang pertama, 1. Menyelenggarakan pendidikan dasar berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan akademik di tingkat nasional, berintegritas tinggi dan berwawasan kebangsaan dan budaya Indonesia. Yang kedua, memberdayakan potensi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan religius siswa. Nah, yang ketiga, mendidik siswa yang menjunjung tinggi etika moral dan intelektual serta memiliki daya saing pada tingkat nasional. Kemudian yang keempat, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa melalui kegiatan inovasi. Yang kelima, membentuk siswa berkarakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas melalui kegiatan akademik dan non-akademik. Kemudian yang keenam, menanamkan sikap kepedulian terhadap lingkungan kepada siswa melalui penerapan wawasan wiyata mandala dan adiwiyata. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu adalah visi dan misi dari SDN 22 Jelai Hulu. Selanjutnya, sekarang menurut pendapat Bapak Ibu, contoh konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk mendukung terwujudnya visi misi sekolah kita? Silakan Bapak Ibu memberikan tanggapan sesuai dengan pendapat Bapak Ibu sendiri. Silakan Bu. Oke. Kalau menurut saya, contoh konkret yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk mendukung visi misi itu, kita sudah tahu dari atas bahwa tadi visi dan misi itu, visi sendiri adalah cita-cita dan misi sendiri adalah langkah-langkah. Jadi kita itu sudah kesepakati bersama bahwa visi misi sekolah itu, jadi kita harus sebagai pendidik, kita harus berpusat pada peserta didik agar bisa mencapai tujuan itu, yaitu dengan cara ya baik di bidang olahraga maupun ini, kita harus mendukung visi misi sekolah itu supaya bisa tercapai. Dan kita juga sebagai guru harus kreatif agar bisa mendidik anak-anak kita untuk lebih baik dan bisa mencapai visi misi yang kita sudah tetapkan tadi itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Angel yang sudah menyampaikan pendapatnya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain yang ingin menambahkan. Saya tambahkan sedikit Bu. Silakan Pak Guru. Menurut pendapat saya juga benar yang dikatakan Ibu Angel tadi, bahwa kita sebagai tenaga pendidik dalam mewujudkan visi misi harus bisa juga, kita harus proaktif dalam segala hal kegiatan apapun itu, sehingga kita bisa mewujudkan visi misi itu sendiri. Mungkin kalau dari saya tambah sedikit itu saja. Ya, bagus ya. Sekarang boleh berikan tepuk tangan kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan tanggapan ya. Nah, jadi itu kira-kira contoh konkret yang bisa kita terapkan atau bisa kita lakukan sebagai pendidik ya. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak presentase tentang visi dan misi sekolah? Silakan Bapak Ibu memberikan tanggapan. Apa yang Bapak Ibu peroleh setelah
menyimak presentase tentang visi misi sekolah. Silakan, Ibu. Ya. Nah, setelah saya menyimak tentang visi misi sekolah, setidaknya kita sudah tahu apa yang menjadi tujuan dari visi misi sekolah tersebut yang harus kita capai ke depannya. Nah, setidaknya juga kita tahu tentang cita-cita, langkah-langkah yang akan kita tempuh ke depannya sesuai dengan ketercapaian visi berdasarkan variabel. Di dalam variabel tersebut ada 7 komponen. Jadi kita harus mencapai 7 komponen tersebut supaya kita bisa mencapai visi misi sekolah. Nah, cuma itu jawaban saya. Ya, bagus sekali ya. Kita berikan tepuk tangan lagi kepada Ibu Nara yang sudah memberikan jawabannya. 1, 2, 3. Selanjutnya, apakah visi misi sudah berpusat kepada peserta didik? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Silakan berikan tanggapan. Kalau menurut saya sudah, Bu. Nah, harus berpusat pada peserta didik. Nah, karena merancang visi misi dan tujuan sekolah merupakan langkah awal yang sangat penting sebagai acuan utama dalam merancang pembelajaran yang berkualitas. Itu dari saya. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan lagi kepada Ibu yang sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, jadi demikian Bapak Ibu untuk presentasi hari ini. Cukup sampai di sini. Semoga setelah kita mengetahui apa visi misi sekolah, yang kita harapkan adalah kita bisa membawa sekolah kita ini menjadi lebih baik, tentunya sesuai dengan visi dan misi yang sudah kita sepakati bersama. Ya. Nah, demikian penyampaian visi misi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam undangan hari ini. Sekian dan terima kasih.